menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang telah diselamatkan pasti dia memiliki kerinduan untuk melihat orang lain juga mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan mereka. Karena itu kita harus bersaksi tentang bagaimana Tuhan menjamah kita dan mengubah kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menjadi saksi. Kita hanya menabur Injil, tapi Roh Kuduslah yang melahirbarukan orang-orang yang percaya dan menerapkan kuasa Injil itu dalam kehidupan mereka melalui kesaksian kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kita akan memperhatikan beberapa hal berkaitan dengan materi menjadi saksi Kristus. Yang pertama, kita akan lihat arti dari saksi. Kata saksi dalam bahasa Yunani adalah martus, memiliki pengertian seseorang yang memberi kesaksian tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Artinya seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi kalau orang itu tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami apa yang dia saksikan. Saudara-saudara, dalam konteks iman Kristen, saksi adalah orang yang menyatakan siapa Yesus itu berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami dalam pengalaman pribadinya dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu memang tidak mudah bagi seseorang untuk menjadi saksi kalau dia sendiri belum pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita semua tentu tahu bahwa seorang saksi kalau dia bersaksi di pengadilan, dia akan menceritakan fakta yang dia alami berdasarkan apa yang dia lihat, yang dia tahu, apa yang dia alami. Seperti itu jugalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka menjadi saksi dari karya Kristus yang menyelamatkan, dari karya Kristus yang mengubahkan kehidupan. Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan begini, apa yang telah kami lihat dan yang kami dengar, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Yohanes, dia menyaksikan apa yang dia alami, apa yang dia tahu dari Kristus, itulah yang dia beritakan kepada jemaat. Karena itu semua kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita jangan sampai hanya sekedar menjadi penganut agama Kristen. Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang sudah mengalami karya Tuhan yang menyelamatkan. Karena hanya dengan demikian kita memenuhi syarat untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yohanes 15 ayat 27 mengatakan, kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Seorang orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang bersama-sama dengan Tuhan, yang hidup bersama-sama dengan Kristus, mereka tidak bisa tidak. Mereka didorong untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Semua kita yang ada di tempat ini, Tuhan panggil kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, tapi Tuhan mau supaya kita sampai pada pengalaman hidup dengan Tuhan, sehingga kita dapat menjadi saksi untuk menyaksikan karya Tuhan yang menyelamatkan dan mengubahkan kita. Kemudian yang kedua, alasan untuk bersaksi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus memiliki hati yang penuh belas kasihan untuk menyelamatkan yang terhilang
sebab tanpa Yesus Kristus pasti manusia menuju kepada kebinasaan. Saya ulangi lagi, kita semua harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, agar mereka dapat mengalami keselamatan, karena di luar Yesus pasti manusia binasa. Ingat baik-baik, agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Agama itu sama seperti jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menginginkan agar semua orang bertobat dan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kasih, hati yang penuh belas kasihanlah yang mendorong seseorang untuk menjadi saksi, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. 2 Timotius 5 ayat 15 mengatakan begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kasih Yesus Kristus itulah yang mendorong kita sekalian untuk memiliki hati yang peduli terhadap mereka yang belum diselamatkan. Saudara, kita sepakat dulu bahwa di luar Yesus pasti orang binasa. Amin. Kalau kita meyakini bahwa di luar Yesus orang binasa, berarti kita harus memiliki hati yang terdorong oleh belas kasihan untuk menyatakan kepedulian kepada mereka yang masih hidup di luar iman kepada Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa Yesus manusia akan menuju kepada kebinasaan. Itulah sebabnya bersaksi adalah wujud dari kasih kita kepada orang-orang yang terhilang, agar mereka dapat menerima hidup kekal yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Agama tidak bisa menyelamatkan. Agama tidak bisa memberikan hidup kekal. Nabi tidak bisa memberikan hidup kekal. Rasul tidak bisa memberikan hidup kekal. Satu-satunya pribadi yang dapat memberikan hidup kekal adalah Tuhan Yesus Kristus. Amen. Itulah sebabnya kita semua memiliki tanggung jawab untuk menyatakan kepedulian kita terhadap orang yang belum diselamatkan dengan pemberitaan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kepercayaan untuk memberitakan ini Tuhan memberikan kepada kita yang sudah diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah ingin semua orang bertobat dan diselamatkan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janji. Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Kemudian di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dari firman Tuhan yang dinyatakan oleh Paulus kepada Timotius, yang dinyatakan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah yang adalah Bapa kita, Dia tidak lelah menantikan pertobatan manusia. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap
mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bapa kita di surga, Dia tidak lelah, tidak capai menantikan kita untuk datang ke dalam pertobatan yang sejati. Sebagai saksi, kita menyaksikan kemurahan Tuhan yang kita sudah alami dalam kehidupan kita. Saudara, kesaksian kita adalah alat untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Dan kerinduan Allah adalah pertobatan dan keselamatan untuk semua manusia. Ini yang Tuhan katakan di dalam firman. Sehingga kalau kita orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dilahirkan baru, pasti kita memiliki hati yang sama seperti hati Tuhan. Kita menyatakan kepedulian terhadap orang yang belum menerima anugerah keselamatan. Untuk bersaksi, karena kesaksian kita merupakan wujud dari perhatian Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kita yang memberitakan Injil kepada orang yang terhilang agar mereka dapat diselamatkan. Alkitab mengatakan Yesus itu benci dosa, tetapi Dia mengasihani orang yang berdosa agar bertobat. Alkitab mengatakan bahwa Yesus sebagai anak manusia, Dia datang ke dalam dunia ini. Dia makan dan minum dengan orang-orang berdosa. Sehingga kemudian orang-orang Farisi lalu menuduh Dia, lihat, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pungut cukai dan orang berdosa. Saudara, kita memperhatikan di sini, Yesus Dia benci dosa, tetapi Dia mengasihani orang-orang yang berdosa. Itulah sebabnya Dia datang makan minum bersama-sama dengan mereka. Tuhan membangun suatu persahabatan dengan orang-orang berdosa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus, Dia penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Ia tidak menyetujui dosa mereka, tetapi Tuhan mendekat agar orang-orang yang berdosa ini mengalami kasih, mengalami kuasa Tuhan yang membawa mereka kepada perubahan hidup yang terdapat dalam kuasa nama Yesus. Karena itu saudara-saudara, kita dipanggil untuk kita memiliki hati seperti hati Yesus. Sekali lagi kita dipanggil untuk memiliki hati seperti hati Yesus. Tanpa memiliki hati seperti hati Yesus, maka kita akan menjadi orang yang egois, yang ingin masuk surga sendiri dan biarkan orang lain masuk neraka. Saudara, kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun Dia dituduh sebagai pelahap hanya karena Dia mau makan minum bersama dengan orang-orang berdosa, itu Dia lakukan bukan untuk menyetujui dosa mereka, tapi itu cara Dia untuk membawa orang-orang berdosa ini kepada dirinya, supaya mereka mengalami keselamatan dan hidup yang kekal yang terdapat di dalam iman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang.
Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Alasan kita untuk memberitakan Injil, karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, di minggu pertama di bulan Mei ini, kita memperingati kematian Tuhan dengan kita makan dan minum anggur perjamuan kudus, mengingatkan akan kematian Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini kita perhatikan bahwa misi Yesus adalah untuk menyelamatkan yang terhilang. Kalau kita memiliki hati yang sama, pasti kita memiliki misi yang sama seperti misi Yesus untuk menyelamatkan yang hilang. Kita dipanggil untuk meneruskan misi ini dengan bersaksi kepada mereka yang belum mengenalnya, agar mereka datang kepada Tuhan, bertobat dan mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Misi Kristus adalah menyelamatkan yang terhilang. Semua tindakan pelayanan misi yang kita lakukan bermuara pada bagaimana orang yang terhilang ini dibawa kepada pengenalan akan Kristus, mengalami pertobatan dan diselamatkan. Saudara-saudara, alasan kita untuk memberitakan Injil karena Yesus sendiri telah memberikan kepada kita amanat agung untuk kita laksanakan. Sudah sering ayat ini kita dengar, bahkan kita sudah hafal. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Muridku, kata Tuhan Yesus. Ini adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan, bukan hanya kepada pendeta atau kepada diaken atau penatua, penginjil dan sebagainya. Tanggung jawab untuk melaksanakan amanat agung ini diberikan oleh Tuhan kepada semua kita sebagai murid-murid Kristus. Karena kita sudah menjadi murid, maka Tuhan mau supaya kita menggandakan lagi murid-murid yang lain yang kita hasilkan dalam pelayanan pemuridan dan penginjilan yang kita lakukan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada saat kita mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat agung dari Kristus ini, kita tidak lakukan itu dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan di dalam kita melaksanakan semua ini, Alkitab memberikan kepada kita suatu jaminan yang pasti bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhanlah yang berikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab amanat agung dari Yesus Kristus ini. Saudara-saudara mengasihi Tuhan, alasan untuk memberitakan Injil, karena semua kita sebagai orang yang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus datang untuk menyelamatkan. Yesus diutus sebagai Sang Firman menjadi manusia untuk mengerjakan pekerjaan penyelamatan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena memang tujuan Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang melalui iman kepada Kristus, Sang Anak Tunggal Bapa. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu,
Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Keselamatan, hidup kekal sebenarnya disediakan oleh Tuhan untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah. Itu adalah kasih yang universal. Tapi mereka yang menerima kasih itu saja yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, alasan untuk memberitakan Injil karena Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa. Sebagaimana tadi dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa Tuhan berikan kepada kita bukan untuk kepentingan diri kita. Urapan Tuhan berikan kepada kita bukan supaya kita menjadi hebat dan menjadi orang yang terkenal. Kalau itu tujuan kita untuk menerima kuasa, menerima urapan dari Tuhan, maka pada akhirnya nanti Tuhan tidak akan kenal kita. Lalu kita akan protes. Aku sudah memberitakan Injil. Aku sudah melayani penyembuhan. Aku mengusir setan. Aku menyembuhkan orang sakit demi nama-Mu. Tapi kemudian Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita menggunakan otoritas, kuasa urapan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencari popularitas bagi diri. Supaya kita terkenal dan menggunakan popularitas untuk kepentingan diri, untuk mendapat pujian dan sebagainya. Saudara, ingat baik-baik, Tuhan memberikan kepada kita kuasa supaya kita dapat berhasil dalam melaksanakan tugas kesaksian kita sebagai saksi Kristus. Jadi semua orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, pasti mereka tidak mungkin berdiam diri. Karena kuasa itu di dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Dari kata dunamis ini baru kita tahu istilah dinamo yang menggerakkan. Jadi seseorang kalau dia sudah mengalami kuasa, dia tidak mungkin berdiam diri. Pasti dia bergerak untuk menyaksikan Kristus sebagai Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Saya punya pengalaman ini dalam hidup saya. Ketika saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, saya mengalami kelahiran baru. Maka hari-hari hidup saya adalah ketika bertemu dengan kawan-kawan di sekolah, yang saya bicarakan adalah firman Tuhan. Saudara, sampai orang mengatai saya bahwa saya ini pendeta, hanya karena saya memberitakan Injil. Padahal saya bukan pendeta. Saya masih SMP, SMA. Saya sudah bicara tentang kebenaran firman ini kepada orang lain. Kenapa? Karena saya telah mengalami kelahiran baru. Oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Saya jatuh cinta pertama kepada Tuhan. Dan mulut saya ini ingin berbicara tentang cintanya kepada orang lain. Saudara, saya dengar seorang hamba Tuhan. Sekarang ini yang perlu dilakukan kembali kepada orang-orang Kristen adalah pelajaran-pelajaran yang sederhana. Misalnya tentang lahir baru lagi. Kenapa? Karena ketika orang lahir baru, cintanya begitu membara terhadap Tuhan, sehingga apa yang dia ceritakan
adalah kecintaan terhadap Tuhan melalui ungkapan-ungkapan yang keluar dari bibir mulutnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil sebagai kabar baik. Dan karena itu, kasih Allah yang dinyatakan melalui kebenaran Injil tidak boleh kita sembunyikan. Kita semua sebagai orang yang percaya dipanggil untuk menjadi terang, menyampaikan kabar keselamatan kepada dunia ini dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dunia membutuhkan kabar keselamatan. Dunia membutuhkan kabar baik. Kalau saudara dan saya biasa menggunakan media sosial, Facebook katakanlah, maka yang saudara akan baca di situ lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang jahat. Itulah sebabnya saya sampaikan kepada kita sekalian, kalau kita menggunakan Facebook, mari kita warnai media sosial itu dengan kebenaran Injil. Mari kita warnai kebenaran Injil. Kita warnai pujian penyembahan kepada Tuhan di media sosial. Jangan buat status yang memaki orang, yang menghina orang, yang menimbulkan pertengkaran, perkelahian. Hal yang sebenarnya orang tidak tahu menyangkut masalah rumah tangga kita. Karena kita buat status di situ, akhirnya orang tahu. Istri kau kemana? Kau ngambek, kau marah-marah. Kapan kau berubah? Ada yang buat status seperti itu seorang suami yang mungkin karena dia mengalami bentrok dengan istrinya. Karena istrinya hanya melakukan hal-hal yang seperti itu. Lalu dia buat status. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang lain tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga. Tapi suaminya buat status seperti itu. Akhirnya orang tahu, wah, pasti istri orang ini kerjanya ngambek, kerjanya marah-marah setiap hari. Saudara, saya mau tanya, kepentingan apa orang lain mengetahui masalah ini? Yang perlu orang lain tahu adalah Injil Yesus Kristus yang kita kabarkan. Karena Injil memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti seseorang misalnya, kalau orang itu dia menemukan obat yang sangat mujarab, bahwa kalau orang minum obat itu, maka penyakit apapun yang diderita oleh manusia, pasti orang itu sembuh. Saudara, saya mau beritahukan kepada kita, seorang kalau dia sudah mengalami dengan obat mujarab yang ditemukan dan dia sembuh, maka dia akan membagikan hal itu kepada orang lain. Sama seperti ketika saya bertemu dengan seseorang, saya memberitahu saya ada masalah dan dengan ginjal sebelah kiri karena ada batu kecil. Lalu dia berkata begini, Pak, kalau Bapak mau supaya batu itu keluar bersih dari ginjal Bapak, maka Bapak harus melakukan ini. Apa Pak yang saya harus lakukan? Bapak beli kacang hijau setengah kilo atau 1 kilo. Bersihkan dulu. Terus rendam di air panas. Bukan masak ya, rendam di air panas. Hasil rendaman itu Bapak minum, pasti keluar semua batunya. Dia bilang. Kenapa dia sampaikan itu kepada saya? Karena dia sendiri sudah melakukannya dan orang yang ada batu di ginjalnya, semua batu itu keluar, saudara-saudara. Sedemikian orang menyaksikan kepada kita apa yang dia alami untuk menolong orang lain yang mungkin adalah penderitaan yang seperti yang pernah dia alami. Demikian juga kita, kalau kita sudah mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan kita, maka saya percaya kita tidak ada maka kita tidak akan menyimpan itu untuk diri kita. Kita pasti berbagi dengan orang lain supaya mereka yang terhilang dapat diselamatkan melalui kesaksian kita tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Saudara-saudara, Alkitab berkata, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia?
Maksudnya bagaimana orang percaya kepada Yesus Kristus jika tidak ada yang memberitakan, dan bagaimana orang percaya kalau tidak ada yang dia dengarkan. Betapa pentingnya seseorang mendengar berita Injil supaya dia dengar, dan dengan dia mendengar dan menerima kebenaran itu diterapkan dalam hidupnya, baru dia diselamatkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memperhatikan bagian yang kedua, yang ketiga, cara untuk bersaksi. Dalam Lukas pasal 10 ayat 5 sampai 9, firman Tuhan mengatakan begini, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara, kita perhatikan apa yang Yesus ajarkan mengenai cara bersaksi di sini. Ada beberapa petunjuk yang Tuhan katakan di sini, bagaimana cara kita bersaksi untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan dan kerajaannya. Pertama di sini, berkati mereka. Jangan takut orang berdosa karena kelakuannya, tapi doakan, beri salam dan berkati mereka. Bersahabat dengan mereka, kunjungi rumahnya, bangun hubungan baik, dan makan bersama dengan mereka. Saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan kepada kita bahwa Yesus itu adalah sahabat orang berdosa, walaupun dia tidak menyetujui dosa mereka. Jadi Tuhan menyatakan kepada kita strategi bagaimana kita bersaksi. Yang pertama yang kita lakukan memberkati, lakukan pendekatan, membangun suatu persahabatan dengan orang-orang ini. Yesus adalah membangun persahabatan dengan orang berdosa, walaupun dia sendiri tidak pernah berbuat dosa. Jadi kita perhatikan di sini bahwa penginjilan yang efektif, yang dapat membawa orang lain kembali kepada Tuhan, kita lakukan itu melalui membangun suatu jembatan persahabatan. Mari kita praktekkan ini, Bapak Ibu Saudara, biar kita melihat Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Beberapa hal yang perlu kita lakukan, misalnya menulis 2 nama orang, lalu kita doakan, kemudian kita datangi. Pokoknya 1 tahun ini saya ingin membawa 2-3 orang kepada Tuhan, di mana kita sudah menulis namanya dan mendoakan mereka, memberkati mereka seperti yang dikatakan di sini, membawa mereka melalui persahabatan, merupakan suatu jembatan yang kita bangun. Jangan dalam permusuhan, tapi dalam suatu persahabatan. Kemudian kita lihat ayat 9 bagian A, berupaya memenuhi kebutuhan mereka. Saudara, ada banyak kebutuhan yang dinyatakan di sini. Kebutuhan untuk disembuhkan, kesembuhan dari sakit penyakit. Tentu kita tidak bisa menyembuhkan orang, tapi kita bisa memberitahukan kepada mereka bahwa ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Kita berdoa untuk kesembuhan mereka. Kita memenuhi kebutuhan rohani, melayani dan menolong orang yang ada di dalam kebutuhan itu. Bukan karena ada sesuatu yang kita peroleh dari orang itu, tapi kita melakukan itu dengan tulus untuk mengatasi pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan dan mendoakan orang yang ada dalam keadaan sakit. Lalu beritakan Injil kepada mereka. Saudara-saudara, bila hubungan telah terjalin baik dan hati mereka sudah terbuka, barulah kita memberikan kesaksian pribadi dan memberitakan Injil. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa
bersaksi kepada orang lain ini kita lakukan dengan memberkati mereka, berupaya memenuhi kebutuhan mereka, memberitakan Injil kepada mereka, lalu kita hidup dengan mencerminkan Kristus. Karena Alkitab mengatakan kita harus menjadi terang yang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga. Rupanya tindakan perbuatan kita lebih berbicara daripada kata-kata. Walaupun kata-kata juga penting, tapi kata-kata harus diikuti oleh tindakan yang nyata di dalam pelayanan kita kepada orang lain. Dengan perkataan yang penuh kasih dan kebenaran, kita sampaikan Injil itu kepada orang lain dengan penuh kebijaksanaan. Karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dengan melayani dan menunjukkan kasih, perbuatan kasih membuka hati orang untuk Injil. Seperti garam dan terang, kehadiran kita harus memberi rasa dan menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan masyarakat kita. Firman Tuhan mengatakan, beritakanlah firman siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berita untuk disaksikan. Saudara pengasih dalam Tuhan, apa berita yang kita saksikan? Pemberitaan kita yang kita saksikan kepada orang lain mengenai perubahan yang terjadi dalam hidup kita, yang dikerjakan oleh Kristus dalam hidup kita. Apa perubahan yang nyata yang kita alami setelah kita lahir baru, menerima keselamatan? Tadinya kita punya kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Mulut kita selalu maki. Pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, lalu kita nyatakan itu dalam perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan kita yang jahat. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, kita diselamatkan. Dan keselamatan yang kita sudah terima, itu juga mendatangkan suatu perubahan hidup yang dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Saudara-saudara, apa yang kita saksikan adalah perubahan hidup yang kita alami karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Contoh yang kita belajar dalam firman Tuhan, seperti wanita Samaria yang tertulis dalam Yohanes pasal 4. Dia sudah berganti-ganti suami. Dia kawin dengan satu orang, dia tidak puas dengan orang itu, dia ceraikan lagi. Ganti suami lagi. Sampai 5. Dia lakukan itu mungkin secara adat istiadat tradisi yang berlaku pada waktu itu. 5-limanya sah berdasarkan tradisi yang ada pada waktu itu. Tetapi mungkin karena dia sudah bosan, dia lebih memilih yang keenam. Dia tidak lagi melakukannya secara sah. Dia kumpul ke bawah saja. Kumpul saja, hidup bersama, living together. Kumpul ke bawah. Samenleving, bahasa Belanda. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah wanita Samaria, wanita tunasusila yang tidak pernah puas dengan satu laki-laki, ganti laki-laki, tidak pernah puas. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, dia mengalami air hidup yang Yesus tawarkan kepada dia. Bah, kalau dia minum air yang Yesus berikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi. Tapi air hidup itu akan memancar dalam dirinya sampai kepada kehidupan yang kekal.
Saudara, perjumpaan dengan Kristus yang menyelamatkan. Akhirnya orang ini diselamatkan. Lalu hidupnya berubah. Perubahan hidup inilah yang mendorong dia untuk pergi ke kotanya. Dia memberitahu bahwa dia sudah berjumpa dengan Mesias yang disebut Kristus itu. Dan Alkitab berkata, seluruh warga kota Samaria datang untuk berjumpa Tuhan melalui seorang yang hidupnya hancur-hancuran di dalam amoral. Tapi ketika perubahan terjadi melalui iman yang hidup, yang menyelamatkan dia, dia berubah menjadi seorang yang mengabarkan Injil kepada warga yang ada di kotanya. Alkitab berkata seluruh warga kota datang untuk berjumpa dengan Yesus. Maukah saudara dipakai Tuhan? Di mana orang-orang yang berdosa mau datang untuk berjumpa Yesus melalui hidup saudara yang Tuhan pakai sebagai sarana di dalam tangannya. Kalau wanita Samaria ini Tuhan pakai, saya percaya Tuhan pakai semua kita yang ada di sini. Amin. 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 Tuhan pakai semua kita. Ketika warga kota Samaria datang kepada Yesus, mereka berjumpa dengan Tuhan. Sesuatu yang menarik dari kesaksian mereka yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 itu. Mereka katakan, kami percaya bukan lagi karena kau yang memberitakannya, tapi kami sendiri sudah berjumpa dengan Kristus. Kita sebagai sarana untuk memberitakan Injil dan orang lain berjumpa dengan Tuhan. Tapi orang itu kemudian berkata, kami sekarang percaya bukan lagi karena apa yang kau beritakan, tapi kami percaya karena kami telah mengalami Yesus yang kau beritakan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inti Injil yang kita beritakanlah kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, seperti hal yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, yang waktu yang lalu kita dengarkan apa yang saya sampaikan kepada kita, bahwa keselamatan hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kita berdasarkan anugerah kasih karunia-Nya dan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Saudara, agama menawarkan perbuatan baik menjadi semacam tiket untuk mereka bisa masuk ke surga. Tapi Alkitab berkata, perbuatan baik manusia itu sama seperti sampah, tidak laku di mata Tuhan yang Maha Suci dan Maha Adil. Itu sebabnya Dia lebih memilih untuk memberikan keselamatan ini kepada kita berdasarkan anugerah, berdasarkan kasih karunia. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Jadi pemberian anugerah ini secara cuma-cuma diberikan kepada semua orang. Tapi syarat untuk menerimanya adalah beriman kepada Yesus Kristus. Setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, baru buah keselamatan yang kita hasilkan itu adalah perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu kita lakukan karena kita sudah menerima keselamatan. Perbuatan baik itu buah keselamatan. Jadi seseorang kalau dia sudah mengaku percaya pada Tuhan tapi terus berbuat jahat, bisa jadi orang ini belum diselamatkan dan orang ini perlu diinjili supaya dia dapat berjumpa dengan Kristus dan mengalami Kristus yang mengubahkan dan menyelamatkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berita yang kita saksikan berisikan 3 butir isi kesaksian. 1, kehidupan sebelum menerima Kristus. Bagaimana hidup kita sebelum menerima Kristus? Hancur-hancuran seperti wanita Samaria ini. Tapi kemudian yang kedua, peristiwa saat menerima Kristus. Lalu yang ketiga, perubahan setelah menerima Kristus. Ini adalah 3 butir isi kesaksian kita yang kita perlu bagikan kepada orang lain. Bagaimana dulu sebelum kita diselamatkan dan sesudah diselamatkan, dan bagaimana kita mengalami perubahan setelah kita diselamatkan karena menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di samping itu, kita harus menyampaikan berita Injil, karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi 3 butir dari inti Injil ini, semua orang sudah berdosa.
dan telah kehilangan kemuliaan. Siapapun orang itu, mau kaya, mau miskin, mau hitam atau putih, mau tinggi atau pendek, berpendidikan atau tidak berpendidikan, profesor atau yang tidak tamat sekolah, TK sekalipun, Alkitab mengatakan semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Inilah inti daripada Injil yang kita perlu beritakan, bahwa semua orang sudah berdosa. Dan usaha manusia yang dilakukan dengan amal, dengan agama, itu sia-sia. Hanya percaya kepada Kristus, pasti selamat. Amin. Dengan demikian kita mengalami hidup baru dalam Kristus, yang memulihkan hubungan kita manusia dengan Allah. Jadi Injil itu sama seperti surat cintanya Tuhan, dan kita semua adalah kurir yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa surat cinta ini kepada manusia yang berdosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dulu kita tahu waktu belum seperti sekarang ini, satu-satunya dulu adalah kantor pos. Maka ketika orang mau menyampaikan sesuatu, misalnya ke Sabu pada waktu itu, teman-teman di Kupang sini, kami menulis surat, lalu melalui pos. Kemudian mereka balas surat juga melalui pos. Waktu SMP, surat-surat ini diumumkan oleh guru. Kami biasa dengar apakah ada nama saya disebut untuk menerima surat dari teman. Saudara, ketika menerima surat itu, hati begitu senang, ingin baca berita yang ada di Kupang. Kalau sekarang kan tidak berlaku lagi itu, karena SMS, WA sudah langsung. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kurir yang bawa itu surat untuk disampaikan. Saudara tahu, kita itu sama seperti kurirnya Tuhan, dan mempercayakan kepada kita surat cintanya untuk kita bagikan kepada orang lain yang belum mengalami cinta, supaya mereka mengalami cinta Tuhan melalui kita, supaya kurir-kurir dari kerajaan Allah. Mau dipakai oleh Tuhan untuk hal ini? Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi menjadi saksi Kristus itu bukan pilihan, tapi itu panggilan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran ini, mari kita buka hati kita selebar-lebarnya dan memberikan diri kita kepada Roh Kudus untuk memenuhi kita dengan kuasa, agar kita menjadi saksi yang efektif dimanapun kita berada. Sebagai mahasiswa, ladang Tuhan untuk saudara garap adalah tempat saudara kuliah. Sebagai siswa, ladang yang saudara garap untuk bersaksi adalah tempat saudara sekolah. Yang bekerja, ladang untuk saudara untuk garap di tempat bekerja, di mana saudara berada. Saudara adalah kurir dari kerajaan Allah yang sedang dipercayakan surat cintanya Tuhan untuk dibawa dan sampaikan kepada orang-orang itu di lingkungan dimanapun saudara berada. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan memakai saudara untuk membawa orang lain yang terhilang itu, supaya mereka menerima keselamatan seperti yang kita sudah terima. Amin.